A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sholli ala sayyidina Muhammadin mujtabah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sambung kajian kita, yang mana pada pertemuan ini kita masuk ke ayat dari surat Yasin, yaitu ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Siratul mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Al muradu min sirat, yang dimaksud dengan kata sirat, yang dimaksud dengan lafaz sirat, itu adalah dinul Islam, agama Islam. Yang dikatakan dengan jalan di dalam ala siratim mustaqim itu adalah dinul Islam, agama Islam. Yakni dijelaskan dalam tafsir surat Yasin ini, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, di antara dari para utusan-utusanku. Wa dinuka, dan agamamu wahai Muhammad, dinul haqqi, yaitu agama yang hak, agama yang benar. Dinul haqqi wal Islam, agama yang hak. Apa itu agama yang hak? Dinul Islam, yaitu agama Islam. Wal kufaru ala dinul batil, dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah, terhadap para utusan-utusan Allah itu ala dinu batil, mereka itu semuanya itu masuk dalam dinul batil, agama yang batil, agama yang sesat. Fa'ingkila, maka jika dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin, maka jika dikatakan aqsamallahu, aqsama, sumpah sapa Allahu, Allah bersumpah, bi anna Muhammadan, bahwasanya sesungguhnya Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minal mursalina, Muhammad itu adalah utusan-utusanku, kata Allah. Fa in kana hadzal qasmu lil kufar bi ayyusaddiqu, ini Allah sumpah. Sumpah, kata-kata sumpah itu ada tiga, ada waw, ada huruf ba, dan ada huruf ta. Billahi, tallahi, dan wallahi. Bi anna Muhammadan, itu juga sumpah. Fa in kana hadzal qasmu lil kufar bi ayyusaddiqu, maka jika ada hadzal qasmu, sumpah ini untuk lil kufar, untuk orang-orang kafir, supaya apa? Bi ayyusaddiqu, agar supaya bisa membenarkan kepada orang-orang kafir tadi, bisa menjadi salah satu cara mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bersumpah. Bi anna Muhammadan alaihi salam, sesungguhnya Muhammad alaihi salam laminal mursalin, sebagian dari para utusanku. Fahum, maka orang-orang kafir itu la yusaddiquna, tidak percaya. Jadi orang-orang kafir itu susah untuk
memberikan kejelasan, menjelaskan kepada mereka bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya Allah. Jadi Allah membuat sumpah. Supaya apa? Supaya lebih menguatkan lagi atas keberadaan Nabi Muhammad itu, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa in kana lil muslimin, adapun untuk orang-orang muslim, bi ayyusaddiquna, untuk membenarkan orang-orang muslim tadi bahwasanya anna Muhammadan laminal mursalin fahum yusaddiquna bila qasmun, untuk membenarkan bahwasanya Muhammad itu nabi dan rasul bila qasmun, tidak usah dengan adanya sumpah, karena orang muslim itu sudah percaya bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya Allah. Tanpa ada sumpah, mereka sudah meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fama faidatul qasmu, maka apa faedah, apa kegunaan dari sumpah itu yang ditujukan kepada orang-orang kafir tadi? Ajibu, maka dijawab bi annallaha ta'ala, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala aroda ayyu akida kalamahu lil mungkirina. Aroda itu menghendaki, ayyu akida untuk menjadi taukid, menguatkan, penguat, kalamahu lil mungkirina, ucapan Allah itu untuk orang-orang yang ingkar tadi, yang kafir tadi. Itu salah satu faedah dari sumpah tadi, untuk menjadi taukid, penguat yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Fal qasmu naun, dijelaskan dalam tafsir surat Yasin ini, sumpah itu ada macam-macamnya. Salah satunya yaitu naun minat taukid, yaitu dengan taukid tadi. Falidzalika aqsamullahu ta'ala bihi lil hujjah. Jadi sumpahnya Allah untuk menjelaskan kepada orang-orang kafir tadi atas kerasulan Nabi Muhammad tadi, itu gunanya adalah untuk hujjah, argumentasi, sebagai hujjah, sebagai penguat, sebagai argumentasi kepada orang-orang kafir tadi. Kita lanjut, tanzila, yaitu kalimat tanzila. Fa in quri'a bin nasbi, jika dibaca dengan nasab, yakunu nisbuhu bil fi'lil mahdzub, maka nasab dari tanzila tadi yaitu menjadi fi'il yang mahdzub. Fatakdiruhu, maka kira-kiranya seperti ini artinya atau tafsirannya. Iqra tanzilal aziz, yaitu bacalah tanzilal aziz yang diturunkan oleh al-aziz, yaitu yang maha perkasa. Yakni musannif memberikan penjelasannya, ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra'ul munazzala minal azizir rahim, bacalah apa yang diturunkan oleh al-azizir rahim, oleh zat yang maha agung, zat yang maha rahim. Wa in quri'a birraf'i, jika dibaca dengan rafa, yakunu khobaro lil mubtada, menjadi khobar dan mubtada mahdzufin. Bitakdirihi, maka kira-kiranya seperti ini. Hadzal Qur'an, Qur'an, ini Qur'an, munazzalu, diturunkan alaika kepada Nabi Muhammad, biwasitoti Jibril alaihi salam, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, minallahi, dari Allah Ta'ala. Barangkali seperti itu tafsiran dari tanzil. Tanzil itu arti bahasanya adalah nazala, dari kata-kata nazala yaitu turun. Jadi turun maksudnya itu adalah surat surat Yasin ini.
Al-Aziz, kata-kata lanjutannya kan tadi ala siratim mustaqim tanzilal aziz. Sekarang Al-Aziz. Al-ghalibul lil muntaqimu minal asi, yang maha menang. Jadi aziz itu dijelaskan dalam tafsir ini al-ghalibul muntaqimu, yang maha menang, al-muntaqimu yang maha membalas, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Aziz itu kan perkasa. Dalam tafsir ini dijelaskan Allah itu al-ghalib, yang maha menang, al-muntaqimu, yang maha membalas, minal ma'asi, atas semua perbuatan-perbuatan maksiat kita. Ar-Rahim, lanjutannya kan ala sirati mustaqim tanzilal azizir rahim. Sekarang Ar-Rahimnya lil muti'ina, orang yang taat, untuk orang-orang yang taat. Faqra ya Muhammad, jelaskan dalam tafsir ini, maka bacalah wahai Muhammad, hadzal Qur'an, Quran ini lil munkirina, untuk orang-orang yang ingkar, hatta yasma'u kalami wa yakhafu minni wa yaji'u ilal insafi, sehingga orang-orang kafir itu mendengar kalami, perkataanku, wa yakhafu, dan takut orang-orang kafir itu, minni, kepadaku, kata Allah, wa yaji'u, dan datang orang-orang kafir itu kepadaku, ilal insafi, yaitu dalam keadaan insaf. Insaf. Jadi insaf dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab, yaitu insaf. Jadi Muhammad disuruh membaca. Faqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, hadzal Qur'an, baca Quran ini wahai Muhammad, agar supaya orang-orang kafir itu mendengarkan. Mendengarkan apa? Kalami, mendengarkan Al-Quran tadi, supaya apa? Mereka itu takut. Kalau mereka sudah takut, mereka akan datang kepadaku nantinya dalam keadaan insaf, dalam keadaan insaf tadi, bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tafsiran dari ayat, yaitu ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Selanjutnya litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Kita lanjut pada kajian selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.